Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang gadis kecil bernama Jiung yang dilahirkan dengan wajah yang kurang cantik. Sejak kecil, Jiung sering menjadi sasaran ejekan dari teman-teman dan saudaranya karena dianggap berbeda. Hal ini membuatnya lebih tertarik pada komik horor, yang menurutnya lebih mencerminkan kehidupannya dibandingkan cerita romantis. Saat memasuki masa remaja, wajah Jiung dipenuhi jerawat, membuatnya menjadi sasaran geng perundung di kelasnya. Saat mengambil pesanan, Jiung bertemu dengan seorang pekerja kantin bernama Hyun Bin, yang tanpa sengaja mengambil headset miliknya. Mereka menemukan bahwa mereka memiliki selera musik yang sama. Namun, Semi dan gengnya melihat Jiung dan Hyun Bin terlihat dekat. Ternyata, Hyun Bin menyukai Semi, bahkan pernah menyatakan perasaannya, meskipun ditolak. Saat hari Valentine, Jiung yang menyimpan perasaan pada Hyun Bin merasa percaya diri dan berencana mengungkapkan perasaannya. Namun, ketika ia memberikan bingkisan cintanya, Hyun Bin dengan kasar menolaknya, mengatakan bahwa selama ini dia hanya bersikap ramah karena kasihan. Hyun Bin bahkan menyuruh Jiung bercermin sebelum menyatakan perasaannya kepada orang lain. Pada saat yang sama, Semi dan gengnya merekam kejadian itu dan segera menyebarkan video tersebut di grup sekolah, membuat Jiung sangat malu hingga menangis. Sepulang sekolah, Jiung pergi ke sebuah gedung untuk menenangkan diri. Saat membersihkan wajahnya di depan cermin, ia bertanya-tanya apakah penampilannya benar-benar seburuk itu hingga membuatnya merasa tidak layak memiliki teman atau pasangan. Jiung merasa sangat depresi hingga berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dalam keputusasaan itu, ia naik ke atap gedung tersebut dengan niat untuk bunuh diri. Namun, saat akan melompat, perhatiannya tertuju pada banner video yang menampilkan kisah seorang pemuda bernama Sion yang mengakhiri hidup di usia muda. Hal ini membuat Jiung tersadar bahwa bunuh diri bukanlah solusi. Saat hendak mengurungkan niatnya, tiba-tiba seorang pemuda menarik tubuh Jiung, membuatnya jatuh ke atas pria tersebut. Pemuda itu diketahui bernama Suho. Jiung kehilangan kacamatanya, sehingga tidak bisa melihat jelas siapa yang telah menolongnya. Tetapi ia sangat berterima kasih. Suho, yang merasa iba, menggendong Jiung agar bisa pulang dengan aman. Sesampainya di rumah, Jiung mendapat kabar bahwa ayahnya telah ditipu oleh rekan bisnisnya, yang membuat keluarganya harus menanggung ganti rugi besar. Mereka terpaksa menjual apartemen untuk melunasi hutang. Di sisi lain, Suho ternyata adalah putra seorang pengusaha kaya raya yang tinggal sendirian di rumah mewah karena ayahnya sedang bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis. Jiung memohon kepada ibunya untuk pindah sekolah. Secara kebetulan, keluarganya memang berencana pindah dan menjual apartemen mereka. Mereka kemudian kembali ke rumah lama mereka. Jiung, yang merasa tidak percaya diri dengan penampilannya, menggunakan seluruh tabungannya untuk membeli peralatan make up agar terlihat lebih menarik. Setelah berlatih, Jiung berhasil menyembunyikan kekurangannya dan tampil lebih cantik, bahkan mengganti kacamatanya dengan lensa kontak. Setelah pindah ke sekolah baru, Jiung menjadi pusat perhatian karena dianggap sebagai siswi paling cantik. Di kantor guru, ia ditemani adiknya, Juyong, yang juga pindah ke sekolah yang sama. Juyong memperingatkan kakaknya untuk tidak bersikap sok cantik. Tidak lama kemudian, Jiung terpesona melihat seorang siswa tampan yang ternyata adalah Suho, meski Jiung belum menyadari bahwa Suho adalah orang yang telah menyelamatkannya di atap gedung.
Suho diminta guru untuk mengantarkan Jiung ke kelas. Jiung, yang terpesona oleh ketampanan Suho, tidak sengaja menabrak punggungnya, sehingga riasannya menempel di seragam Suho. Salah satu teman di kelas, Taehun, memberitahu bahwa ada bekas riasan di baju Suho, membuat Suho kesal dan meminta Jiung membersihkannya. Di kelas, Jiung diperkenalkan kepada teman-temannya, dan meskipun mendapat sambutan hangat, Suho masih terlihat kesal. Awalnya, Jiung diminta duduk di sebelah Suho, tetapi ia berdalih bahwa penglihatannya buruk dan meminta duduk di barisan depan, di belakang seorang gadis bernama Suah. Pada saat itu, Suah mengajak Jiung untuk berteman dan memperkenalkannya dengan Sujin, gadis paling cantik di kelas mereka. Saat jam istirahat, Jiung buru-buru ke kamar mandi untuk mencuci seragam Suho. Namun, noda bekas make-up itu sangat sulit dibersihkan karena riasannya tahan air. Ketika keluar dari kamar mandi, Jiung kembali bertemu Suho dan menjelaskan bahwa ia harus membawa bajunya ke laundry. Suho yang semakin kesal menjawab dengan nada ketus, menyuruh Jiung untuk membuangnya saja. Di saat yang sama, Sujin dan Suah menghampiri Jiung dan menjelaskan bahwa Suho sering marah tanpa alasan yang jelas, sehingga ia tidak memiliki banyak teman. Setelah itu, Sujin dan Suah mengajak Jiung untuk makan bersama dan menikmati permainan di time zone. Mereka bahkan karaoke bersama dan berfoto bertiga. Hal ini membuat Jiung sangat bahagia karena untuk pertama kalinya ia memiliki teman dekat dan bisa menikmati waktu bersama mereka. Pada malam harinya, Jiung sedang bersiap tidur ketika adiknya, Juyong, tiba-tiba memotretnya tanpa make-up. Juyong mengancam akan menyebarkan foto tersebut kepada teman-teman Jiung jika ia tidak mau menyewakan komik horor kesukaannya. Jiung terpaksa menyetujui permintaan adiknya dengan syarat foto itu harus dihapus setelah ia mengambil komik. Malam itu, Jiung pergi ke tempat penyewaan komik sambil memeriksa akun media sosialnya yang kini banyak diikuti setelah ia memposting foto penampilan barunya. Sesampainya di tempat penyewaan, Jiung bertemu lagi dengan Suho. Keduanya mengincar komik yang sama hingga mereka tak mau mengalah dan terlibat aksi rebut-rebutan. Karena saling dorong, mereka terjatuh dan saling bertatapan. Jiung yang menyadari bahwa orang di depannya adalah Suho, langsung merasa gugup dan buru-buru menyerahkan komik tersebut. Tepat saat ia hendak pergi, pemilik toko datang membawa makanan favorit Jiung sebagai tanda perayaan pertemuan mereka kembali setelah sekian lama. Jiung yang tak ingin mengecewakan pemilik toko, ikut makan bersama. Sementara itu, Suho mendekatinya dan membaca komik di dekat Jiung, membuat suasana semakin akrab. Jiung kembali terpesona oleh ketampanan Suho dari jarak dekat. Mereka sempat berbincang, dan Jiung merasa lega karena Suho tampaknya tidak mengenalinya tanpa make-up. Namun, ketakutan akan terbongkarnya identitas aslinya membuat Jiung buru-buru pergi dengan alasan harus mengantarkan komik kepada adiknya. Di sisi lain, Suho mulai curiga bahwa gadis di depannya adalah orang yang ia selamatkan di atap gedung, dan ia bertanya-tanya mengapa gadis itu bisa melupakan pertemuan tersebut. Keesokan harinya, Jiung kembali merias wajahnya dengan tekad untuk tampil sempurna, karena ia merasa itu satu-satunya cara untuk bertahan. Setibanya di sekolah, Jiung merasa lega karena Suho tidak menyinggung kejadian semalam, membuatnya yakin bahwa Suho tidak mengenali wajah aslinya. Singkat cerita, Jiung pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli perlengkapan make-up, namun ia secara tidak sengaja bertemu dengan Semi dan gengnya. Meskipun Jiung telah mengubah penampilannya, ia merasa takut untuk berhadapan dengan mereka karena khawatir akan dirundung seperti di sekolah lamanya. Jiung segera bergegas pergi sambil menahan air matanya. Di jalan, Jiung hampir tertabrak oleh seorang pengendara motor yang ternyata sedang dikejar oleh sekelompok gangster. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Han Seojun, menitipkan helmnya kepada Jiung sebelum segera kabur. Meski begitu, para gangster berhasil menemukannya dan mencoba menangkapnya.
Jiung yang tak ingin hal buruk terjadi, segera menyalakan sirine darurat hingga membuat gangster kabur. Saat hendak mengembalikan helm Seojun, Jiung terpana oleh ketampanan pria itu hingga hampir terjatuh. Seojun, yang melihatnya, menarik tas Jiung, membuat situasi semakin canggung. Jiung yang merasa salah tingkah buru-buru pergi sambil membawa helmnya. Di sisi lain, ayah Suho kembali menemui Suho di tempat latihannya. Ternyata, hubungan Suho dengan ayahnya tidak berjalan baik karena ayahnya berselingkuh dan meninggalkan ibunya hingga ia meninggal dunia. Ayah Suho mengajaknya sparring, dan Suho setuju untuk meluapkan kebencian yang selama ini ia pendam. Pertarungan tersebut berlangsung sengit, dan akhirnya Suho berhasil mengalahkan ayahnya. Suho kemudian meminta ayahnya untuk tidak lagi menemuinya, bahkan mengungkapkan kebenciannya terhadap kenyataan bahwa ia adalah putra dari ayahnya. Singkat cerita, Suho kembali mengunjungi tempat penyewaan komik untuk menenangkan pikirannya, dan pada saat yang sama, Jukyung juga berada di sana untuk mengembalikan komik yang disewa oleh adiknya sambil menyewa kelanjutannya. Suho kemudian meminta Jukyung berhenti berpura-pura tidak mengenalnya karena ia yakin Jukyung pasti mengenalinya. Pernyataan ini membuat Jukyung terkejut hingga terjatuh. Namun Suho berhasil menangkapnya dalam pelukan. Setelah itu, Suho melepaskannya dan bertanya mengapa Jukyung selalu jatuh ke pelukannya, seolah-olah ia sengaja melakukannya. Jukyung membela diri, mengatakan bahwa ia tidak sengaja terjatuh dan juga menegaskan bahwa ia tidak mengenal Suho, yang membuat Suho bertanya balik mengapa Jukyung berkata demikian. Suho kemudian mengatakan bahwa ia ingat siapa Jukyung sebenarnya, hanya penampilannya yang sedikit berbeda. Merasa Suho mulai mengetahui rahasianya, Jukyung memohon agar Suho tidak mengungkapkan identitas aslinya kepada orang lain karena keadaannya sedang tidak baik. Suho yang mengira Jukyung berbicara tentang insiden di atap kemarin, menyetujui permintaan Jukyung, namun dengan syarat Jukyung harus memberikan komik horor langka yang sedang ia cari. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih akrab, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama di toko komik langganan mereka. Suatu hari, Jukyung mengetahui bahwa Suho sedang berulang tahun, dan ia memberikannya hadiah berupa stiker legendaris yang ia dapatkan 20 tahun lalu. Hadiah tersebut membuat Suho sangat bahagia karena Jukyung adalah satu-satunya orang yang pernah memberikan hadiah kepadanya. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke sekolah, Jukyung berniat mengembalikan seragam Suho yang sudah ia cuci serta memberikan komik yang ia janjikan semalam. Setibanya di sekolah, Jukyung dan kedua temannya dikejutkan oleh kembalinya seorang siswa yang sudah lama absen, yaitu Seojun. Jukyung segera mengenali bahwa Seojun adalah pria yang pernah menitipkan helm padanya beberapa hari lalu. Kedua temannya kemudian menjelaskan bahwa Seojun adalah siswa populer setelah Suho, meski dikenal sebagai sosok yang sedikit berandalan. Suho dan Seojun sebenarnya adalah sahabat dekat, tetapi karena suatu masalah, mereka bermusuhan dan tidak lagi akrab. Di saat jam istirahat, Jukyung berniat mengembalikan barang milik Suho dan mengajaknya pergi ke atap sekolah. Namun, di sana, Jukyung merasakan keanehan karena sikap Suho yang tiba-tiba menjadi cuek, seolah-olah mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Perasaan ini membuat Jukyung sadar bahwa Suho mungkin belum mengetahui wajah aslinya, sehingga ia segera mengambil kembali komik yang dibawanya. Malam harinya, Suho menelepon Jukyung dan meminta agar barangnya diantarkan ke suatu tempat. Jukyung sangat terkejut mengetahui bagaimana Suho bisa mendapatkan nomornya. Awalnya, Jukyung berdalih bahwa ia sedang sakit, tetapi Suho tidak mau menunggu dan meminta alamat Jukyung jika ia tidak bisa datang. Jukyung yang bingung akhirnya setuju untuk mengantarkannya. Saat tiba di sana, ia mengenakan helm Seojun agar tidak dikenali. Setelah memberikan komik tersebut, Jukyung berniat pulang, tetapi Suho menghentikannya karena ia sudah memesan makanan untuk dinikmati bersama.
Jukyung akhirnya tidak bisa menolak. Setelah makan, Suho berkata jujur bahwa ia mendapatkan nomor Jukyung dari tempat komik langganan mereka. Mendengar hal itu, Jukyung merasa lega karena Suho belum mengenalnya sebagai teman sekelas. Keesokan harinya di sekolah, Seo Jun mendekati Jukyung untuk menanyakan helmnya, tetapi Jukyung berusaha menghindar dan beralasan bahwa mereka belum pernah bertemu. Hal ini membuat Seo Jun sedikit kesal. Di kelas, terlihat teman-teman sibuk mempersiapkan kejutan anniversary untuk Suah. Insiden tak terduga terjadi ketika seorang teman tanpa sengaja melempar kue dan mengenai wajah Jukyung. Teman-teman panik, tetapi Jukyung menolak bantuan mereka karena takut riasannya akan hilang. Tiba-tiba, Suho datang dan dengan romantis menutupi kepala Jukyung untuk membawanya ke toilet, membuat semua orang terkejut, termasuk Seo Jun. Setelah membersihkan dan merias ulang wajahnya, Jukyung bertemu dengan adiknya, Juyong, untuk menanyakan perubahan sikap Suho yang tiba-tiba baik padanya. Juyong menyarankan bahwa mungkin Suho sedang merencanakan balas dendam karena merasa tertipu. Jukyung merasa tidak fokus di sekolah, memikirkan bahwa Suho mungkin telah mengetahui rahasianya. Singkat cerita, sepulang sekolah, Suho menghubungi Jukyung dan memintanya untuk bertemu di toko komik. Sesampainya di sana, Suho memberikan tiramisu sambil memanggil Jukyung dengan sebutan Jubal. Ia lalu menyindir, mengatakan bahwa ada seseorang di sekolah yang sangat mirip dengannya, yakni Lee Jukyung. Mendengar hal itu, Jukyung seketika panik dan berusaha berbohong, mengatakan bahwa ia adalah orang yang berbeda. Suho lalu berterus terang bahwa sebenarnya ia mendapatkan nomor Jukyung dari buku telepon sekolah. Suho juga menjelaskan bagaimana ia bisa muncul di hadapannya, seolah mengetahui keberadaannya dengan pasti. Jukyung semakin cemas, namun Suho sudah mengetahui rahasianya. Jukyung, sebagai seorang gadis yang selalu merasa tidak percaya diri, merasa ketakutan rahasianya akan terbongkar. Keesokan harinya, Jukyung berlutut dan memohon belas kasihan dari Suho, meminta pengertiannya mengapa selama ini ia berbohong tentang penampilannya. Dengan penuh keputusasaan, Jukyung memohon agar Suho mau menjaga rahasianya, dan ia bersedia melakukan apa saja asal Suho tidak mengungkapkannya. Sejak saat itu, hari-hari Jukyung dihabiskan untuk melayani Suho, mulai dari menutup gorden hingga menyiapkan makan siang dan minumannya. Suho yang menyadari hal itu tidak keberatan, malah merasa bahwa Jukyung sudah menjalankan tugas sesuai janji yang dibuat. Suatu hari, saat Jukyung sedang mengantar berkas, ia kembali bertemu dengan Seo Jun yang meminta helmnya kembali. Jukyung beralasan bahwa ia lupa membawanya dan berjanji akan mengembalikannya keesokan hari. Keesokan harinya, Jukyung memberikan surat permintaan maaf kepada Seo Jun karena belum bisa mengembalikan helmnya dan memohon waktu beberapa hari lagi. Namun, anak buah Seo Jun salah mengartikan surat tersebut sebagai surat cinta, membuat mereka berpikir Seo Jun sangat beruntung karena berhasil menarik perhatian siswi tercantik di sekolah. Singkat cerita, kontes pencarian bakat pun dimulai. Jukyung memutuskan untuk menampilkan tarian K-pop, tetapi ia tanpa sengaja salah masuk ruangan guru yang sedang melakukan presentasi. Setelah selesai menari, barulah Jukyung sadar dengan kesalahannya dan dengan malu segera meninggalkan ruangan. Suatu hari, Jukyung mengunggah foto penampilan terbarunya di media sosial dan mendapat banyak pujian. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari Suho yang memintanya untuk membawa komik yang ditawarkan sebelumnya. Meskipun hujan turun, Jukyung tetap memenuhi permintaan Suho. Dalam perjalanan, ia menabrak seorang pria mabuk yang memakinya meski ia sudah meminta maaf. Meski sedih, Jukyung tetap melanjutkan perjalanan. Saat melihat Jukyung datang dengan pakaian basah kuyup, Suho terkejut dan bertanya mengapa ia nekat keluar di tengah hujan.
Di momen itu, Jukyung meluapkan kekesalannya terhadap Suho yang terus-menerus memintanya melakukan hal-hal sepele, membuatnya merasa lelah. Suho, yang menyadari kesalahannya, tidak membalas, tetapi segera pergi untuk membeli plester karena melihat kaki Jukyung terluka. Keesokan harinya, Seojun mulai menyadari hubungan diam-diam antara Suho dan Jukyung. Ia mendekati Suho dan bertanya apakah Suho kini merasa bahagia setelah menghilangkan nyawa temannya. Seojun bahkan dengan sengaja menumpahkan makanan yang dibawa oleh Suho. Melihat Seojun yang berusaha menggoda Jukyung, Suho tidak bisa lagi menahan emosinya, dan perkelahian di antara mereka pun tak dapat dihindari. Setelah kejadian itu, mereka berdua dipanggil ke ruang guru untuk menerima sanksi. Namun, pihak sekolah tidak memperpanjang masalah tersebut, mengingat Suho akan mengikuti Olimpiade Matematika beberapa hari lagi. Sementara itu, murid-murid di kelas heboh membicarakan cinta segitiga antara Jukyung, Seojun, dan Suho. Jukyung, yang mendengar kabar tersebut, tidak bisa berkata apa-apa dan menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Di sisi lain, Seojun dan Suho diberi hukuman untuk membersihkan lapangan basket. Namun hanya Suho yang melaksanakannya. Suho sebenarnya ingin membicarakan kejadian yang menimpa sahabat mereka, Sion. Tetapi Seojun enggan mendengarkan dan mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat karena Sion sudah tiada. Singkat cerita, Suho berada di sebuah toko penyewaan komik. Sambil melamun, ia teringat masa kecilnya, di mana toko itu adalah tempat paling nyaman saat ia bersedih. Saat itu, seorang gadis, yang ternyata adalah Jukyung, datang menghiburnya. Namun, Suho belum menyadari bahwa gadis tersebut adalah Jukyung. Malam itu, kebetulan Jukyung juga datang ke toko komik dan berbagi camilan dengan Suho. Menyadari Suho masih memikirkan kejadian siang hari, Jukyung mencoba menghiburnya dan menawarkan diri menjadi teman curhatnya. Ketika melihat bibir Suho terluka, Jukyung ingin memeriksanya, tetapi tiba-tiba pemilik toko mengingatkan mereka untuk tidak membaca komik dewasa. Keesokan harinya, Seojun penasaran dan bertanya kepada Jukyung apakah dia berpacaran dengan Suho, karena belakangan ini sering melihat mereka bersama. Jukyung menjelaskan bahwa mereka tidak pacaran. Setelah memastikan hal itu, Seojun langsung pergi. Beberapa waktu kemudian, Jukyung terlihat mengobrol dengan teman-temannya. Suho, yang kebetulan melintas, mendengar bahwa ada seorang mahasiswa yang ingin berkenalan dengan Jukyung karena melihat kecantikannya di media sosial. Suho pun mulai merasakan cemburu. Di rumah, ibu Jukyung kedatangan teman lamanya, yang ternyata adalah ibu Seojun. Melihat kedatangan Seojun, Jukyung panik dan memakai masker, tetapi Seojun tetap mengenalinya. Bahkan, Seojun sempat memotret wajahnya. Jukyung yang kesal, kemudian memberitahu ibunya tentang kebiasaan Seojun yang sering membawa motor dengan kecepatan tinggi dan hampir menabraknya. Hal itu membuat ibunya khawatir dan meminta Jukyung melaporkan Seojun jika dia mengulangi perbuatannya. Keesokan harinya, di sekolah, Jukyung mengambil foto Seojun yang kembali mengendarai motor. Namun, Seojun tidak tinggal diam dan mengancam akan menyebarkan foto Jukyung yang memakai masker. Jukyung yang tidak terima mencoba merebut ponsel Seojun hingga terjadi kejar-kejaran. Setelah pulang sekolah, Sujin mengajak teman-temannya untuk belajar bersama, dan semua terkejut ketika melihat Suho ikut hadir, mengingat sebelumnya ia selalu menolak ajakan untuk belajar bersama. Saat belajar, Suho memberikan perhatian khusus kepada Jukyung, yang membuat Sujin penasaran.
Setelah belajar, mereka pergi ke karaoke untuk bersantai. Suho hanya menonton dari kejauhan. Ketika Jukyung keluar sebentar, dia melihat motor Seojun terparkir. Tak lama kemudian, Seojun menghampiri dan bertanya mengapa Jukyung memperhatikan motornya. Melihat Suho yang kembali mengikuti mereka, Jukyung buru-buru mengajak Seojun pergi ke tempat lain. Namun, hal itu malah membawa mereka ke dalam masalah ketika mereka bertemu dengan sekelompok gangster yang sebelumnya mengejar Seojun. Tak ingin kejadian buruk terulang, Jukyung mengajak Seojun kabur. Suho yang menyaksikan kejadian itu segera mengejar untuk membantu mereka. Seojun dan Jukyung berhasil bersembunyi, tetapi Suho terpaksa berhadapan dengan para gangster. Beruntung, Suho berhasil melumpuhkan mereka satu persatu dengan keahlian bela dirinya. Setelah berhasil kabur, Seojun mengantar Jukyung pulang dengan motor. Di depan gang rumahnya, Suho terlihat sudah menunggu untuk memastikan Jukyung sampai dengan selamat. Cemburu, Suho langsung menghampiri mereka, menciptakan suasana yang tegang. Jukyung yang tidak ingin mereka berkelahi memohon kepada Suho dan Seojun untuk segera pulang. Di rumah, Suho tidak bisa tidur, terus memikirkan Jukyung, dan mulai menyadari bahwa benih-benih cinta telah tumbuh di hatinya. Keesokan harinya di sekolah, Suho melihat Jukyung dan berniat untuk menghampirinya. Namun, Seojun datang lebih dulu dan tanpa basa-basi menyerahkan kunci motornya kepada Jukyung, sambil mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan mematuhi keinginan Jukyung untuk tidak membawa motor ke sekolah lagi. Tindakan Seojun segera menarik perhatian murid-murid di sekitar, dan spekulasi tentang hubungan mereka mulai beredar. Jukyung, yang ingin mengembalikan kunci itu, dicegah oleh Suho. Dia memperingatkan Jukyung untuk menjauhi Seojun. Di kelas, Seojun kembali menghampiri Jukyung sambil memberikan minuman, jelas untuk membuat Suho cemburu. Suho yang merasa kesal saat mereka berada di laboratorium, berusaha menarik perhatian Jukyung dengan memintanya duduk di sebelahnya dan memberikan minuman favoritnya. Tindakan Suho membuat Jukyung merasa luluh dan jantungnya berdegup kencang, seolah merasakan cinta. Malam itu, Jukyung bertemu dengan Suho di sebuah taman. Setelah berbincang sebentar, mereka memutuskan bermain basket. Di tengah permainan, Jukyung tanpa sengaja terpeleset dan jatuh ke dalam pelukan Suho. Suasana menjadi canggung, dan Suho tampak salah tingkah hingga pipinya memerah. Suho kemudian mengantar Jukyung pulang, tetapi saat tiba di depan rumah, mereka melihat motor Seojun terparkir di sana. Suho meminta Jukyung menyerahkan kunci motor Seojun agar dia bisa mengembalikannya. Beberapa waktu kemudian, Jukyung mendapat dorongan dari teman-teman media sosialnya untuk mengajak Suho berkencan. Setelah mengumpulkan keberanian, Jukyung mengirim pesan kepada Suho, dan tak disangka, Suho menerima ajakannya. Jukyung tidak percaya bahwa pria seperti Suho mau diajak berkencan. Jukyung bersiap menjadi maskot di pertandingan basket. Di ruang ganti, dia bertemu dengan Suho, tetapi Suho tampak cuek dan tiba-tiba membatalkan janji kencan mereka. Suho mengatakan bahwa alasan dia mendekati Jukyung selama ini hanyalah karena merasa kasihan. Jukyung merasa sakit hati dan menangis karena harapan cintanya dengan Suho hancur. Suho kemudian teringat perkataan Seojun yang menuduhnya sebagai penyebab kematian sahabat mereka, Sion. Seojun mengatakan bahwa Suho tidak berhak merasa bahagia karena Jukyung akan tahu bahwa Suho adalah pembunuh. Setelah kembali ke rumah, Jukyung mendapati ayahnya telah mencuci jaket yang ia kenakan. Jaket itu mengingatkannya pada seseorang yang pernah menyelamatkannya di atap gedung beberapa waktu lalu. Jukyung teringat bahwa orang yang menolongnya adalah Suho. Dia pun segera pergi ke gedung tersebut,
namun tidak menemukan Suho. Tak lama kemudian, dia mendengar suara tangisan Suho. Melihat Suho yang bersedih, Jukyung memeluknya dan mencoba menenangkan. Jukyung mengajak Suho pulang dan mengatakan bahwa menangis adalah cara untuk membersihkan hati serta melepaskan beban. Dia meminta Suho untuk tidak berpura-pura bahagia ketika merasa rapuh, karena hal itu hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Di perjalanan pulang, Jukyung bertemu dengan Suho, yang sedang menerima pernyataan cinta dari seorang siswi. Menyadari kehadiran Jukyung, Suho menjawab bahwa ia tidak bisa menerima perasaan siswi tersebut, karena sedang menyukai wanita lain. Hal itu membuat Jukyung bertanya-tanya siapa wanita yang dimaksud oleh Suho. Setibanya di rumah, Jukyung terkejut karena ibunya telah membuang semua peralatan makeup miliknya. Ia menangis, merasa usahanya untuk mendapatkan nilai terbaik tidak dihargai, meskipun nilainya hanya naik sedikit. Jukyung kemudian memutuskan pergi dari rumah dan bertemu dengan Suho di toko komik. Suho meminta maaf karena sikapnya yang berbeda beberapa hari terakhir dan menawari Jukyung alat makeup baru setelah mendengar bahwa ibunya membuang semua kosmetiknya. Sementara itu, Sujin kembali mendapatkan tamparan dari ayahnya karena nilainya menurun drastis. Keesokan harinya, Sujin yang lelah dengan perlakuan ayahnya, melampiaskan emosinya pada Suho. Ia merasa kesal karena Suho selalu mendapatkan peringkat pertama. Suho, yang menyadari bahwa Sujin menerima perlakuan kasar dari ayahnya, mencoba menenangkannya dengan pelukan. Namun, momen itu dilihat oleh Jukyung, yang berpikir bahwa Sujin adalah wanita yang disukai Suho, sehingga membuatnya patah hati dan sengaja menghindari Suho. Keesokan harinya, Seojun terlihat di mall, bingung memilih hadiah untuk adiknya. Ketika melihat Jukyung di sana, ia meminta bantuan Jukyung karena tahu bahwa Jukyung dekat dengan adiknya. Namun, saat keduanya hendak berbelanja, Suho menelpon Jukyung dan menyadari bahwa ia sedang bersama Seojun. Ketika mereka hendak pulang, Suho tiba-tiba datang dan menarik Jukyung keluar. Melihat itu, Seojun tidak mau kalah dan meminta Suho untuk tidak mengganggu, karena ia dan Jukyung sudah berjanji akan pergi bersama. Terjadi aksi tarik-menarik hingga membuat Jukyung kesal dan memutuskan pergi meninggalkan keduanya. Saat keluar dari mall, Jukyung disambut oleh Hyungjin, yang membawakannya payung karena kebetulan hari itu sedang turun salju. Seojun dan Suho hanya bisa menatap dari kejauhan, seolah merasa patah hati. Ketika sekolah mengadakan kemah di pegunungan, Seojun mengenakan pakaian yang serupa dengan Jukyung, membuat teman-teman mereka mengira mereka berpacaran. Suho yang melihatnya kembali cemburu. Di saat mereka bermain permainan koran, Seojun menggendong Jukyung, membuat Suho semakin cemburu. Sebagai balasan, Suho menggendong Sujin, berharap Jukyung akan cemburu, namun Jukyung tetap memperhatikan Seojun. Keesokan harinya, semua siswa kembali ke sekolah seperti biasa. Pada hari itu, Suho tampak berbeda, terlihat lebih ceria. Saat di kantin, Suho mengajak Sujin dan Jukyung pergi ke sauna bersama, tetapi Sujin yang sudah mengetahui rahasia Jukyung membantu mencarikan alasan agar mereka bisa menolak ajakan tersebut. Sepulang sekolah, Jukyung bertekad mengumpulkan uang untuk les kecantikan dan mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Saat menyebarkan resume di sebuah mall, ia tak sengaja bertemu dengan Seojun yang tengah bersiap untuk sesi pemotretan. Jukyung yang penasaran kemudian mengikuti Seojun masuk ke studio, tetapi hal itu membuat Seojun kesal dan langsung mengusirnya. Namun, fotografer yang melihat kecantikan Jukyung menawarkan pekerjaan sebagai model bersama Seojun. Seojun, yang teringat bahwa Jukyung lebih menyukai Suho, merasa kesal dan cemburu selama pemotretan.
Meski suasana terasa canggung, mereka berhasil menghasilkan foto yang tampak sangat mesra, seolah-olah mereka adalah pasangan kekasih. Setelah sesi pemotretan, Jukyung mengajak Seojun makan bersama. Di sana, Jukyung akhirnya mengaku bahwa ia berpacaran dengan Suho dan meminta Seojun merahasiakan hal itu dari teman-teman mereka. Pengakuan itu membuat Seojun kesal, karena sebenarnya ia tidak ingin mendengar kenyataan tersebut. Malam harinya, Suho tak sengaja bertemu dengan ayah Jukyung yang kebingungan dan berjalan seorang diri. Ayah Jukyung mengatakan bahwa ia sedang mencari penipu yang membawa kabur uangnya dan bertekad untuk menemukannya agar bisa pulang. Merasa kasihan, Suho menawarkan tempat menginap di rumahnya, dan mereka pun menjadi semakin akrab. Keesokan harinya, ayah Jukyung memberitahu bahwa ia akan segera pergi setelah membereskan rumah Suho yang berantakan. Ia juga berterima kasih kepada Suho karena sudah mengizinkannya menginap, serta menyarankan agar Suho belajar lebih giat untuk meraih cita-citanya. Saat melihat ayah Jukyung melambaikan tangan, Suho merasa sedih karena ia tidak pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya sendiri. Sepulang sekolah, Jukyung mengunjungi sebuah kafe yang direkomendasikan oleh Seojun, karena tempat tersebut sedang membutuhkan karyawan baru. Berkat bantuan Seojun, Jukyung langsung diterima bekerja dan diajarkan cara menyiapkan makanan serta melayani pelanggan dengan baik. Setelah selesai bekerja, Suho menjemput Jukyung dan mereka senang bisa menghabiskan waktu bersama. Namun, malam itu mereka basah kuyup terkena siraman air dari bus yang melintas. Suho lalu mengajak Jukyung ke rumahnya agar bisa mengganti pakaian. Saat mereka menonton film, ayah Jukyung yang ternyata masih berada di rumah Suho, bersembunyi di bawah meja. Ketika melihat putrinya hampir berciuman dengan Suho, ia segera keluar untuk menghentikannya. Jukyung yang mengira rumah Suho sedang kemalingan, tanpa ragu memukul ayahnya dengan panci hingga ia tak sadarkan diri. Dalam perjalanan pulang, ayah Jukyung tampak marah karena Jukyung sudah berani pergi ke rumah seorang pria sendirian. Namun, Jukyung dengan cepat mengalihkan pembicaraan, menanyakan apakah ayahnya sudah berhasil mendapatkan kembali uang yang diambil oleh penipu. Ayahnya hanya bisa mengatakan bahwa ia belum sempat menemui orang tersebut. Keduanya pun sepakat untuk merahasiakan hal ini dari ibu Jukyung. Sesampainya di rumah, ternyata ibu Jukyung sudah menunggu dan segera memarahi ayah Jukyung karena dianggap melarikan diri dari masalah. Keesokan harinya, Jukyung mengajak Sujin duduk di taman dengan niat memberitahukan tentang hubungannya dengan Suho. Namun, Sujin yang sudah bisa menebak arah pembicaraan itu, langsung memotong dan mengungkapkan bahwa ia sangat menyukai Suho. Menurut Sujin, setelah berteman selama 10 tahun, wajar jika perasaannya perlahan berubah menjadi cinta. Mendengar pengakuan itu, Jukyung hanya bisa terdiam dan memilih untuk melanjutkan percakapan. Setelah berbicara dengan Sujin, Jukyung mulai menjaga jarak dengan Suho karena merasa bersalah terhadap Sujin, yang kini dianggapnya sebagai sahabat. Jukyung juga mulai merasa dirinya tidak sepadan dengan Suho dan berpikir bahwa Suho lebih pantas bersama seseorang yang sempurna seperti Sujin. Saat mereka bertemu di toko komik, Suho mengira Jukyung sedang bersedih karena dilarang berpacaran oleh ayahnya setelah kejadian malam sebelumnya. Namun, Jukyung dengan jujur mengatakan bahwa Suho terlalu baik kepada semua orang, sehingga banyak wanita yang jatuh hati padanya karena kebaikan dan pesonanya. Keesokan harinya, Goon mulai bekerja paruh waktu di toko komik. Juyong, yang biasanya meminta kakaknya untuk menyewakan komik, datang sendiri setelah mengetahui bahwa Goon bekerja di sana. Berniat untuk mendekatinya, Juyong mencoba mendekat, tetapi Goon dengan tegas mengatakan bahwa Juyong bukanlah tipe pria yang ia dambakan.
Ketika Seo-jun datang membawa makanan untuk adiknya, Ju-yong mulai menyadari bahwa mungkin itulah alasan Go-eun menolaknya. Di sisi lain, Ju-kyung menemani Soo-jin berbelanja sebelum Soo-jin berangkat kerja. Saat di dalam toko, Soo-jin meminta Ju-kyung memilihkan topi yang cocok karena ia berniat memberikannya kepada Suho, sambil mengungkapkan perasaannya yang telah ia simpan selama 10 tahun. Soo-jin juga memberitahu bahwa keluarganya baru saja mengadakan makan bersama untuk membahas urusan bisnis. Mendengar hal itu, Ju-kyung langsung pamit pulang dengan alasan harus membantu ayahnya. Namun, ternyata Ju-kyung berbohong dan terlihat kembali bekerja paruh waktu di kafe. Di kafe, Ju-kyung terkejut melihat bahwa Seo-jun juga bekerja di sana, menggantikan salah satu karyawan yang sedang sakit. Saat bekerja bersama, Seo-jun yang masih menyimpan perasaan pada Ju-kyung tidak bisa menahan diri untuk terus memperhatikannya, hingga membuat dirinya terjebak dalam dilema. Singkat cerita, ketika mereka pulang, Seo-jun sengaja naik bus yang sama dengan Ju-kyung, berdalih ingin menjemput adiknya. Dalam perjalanan itu, Ju-kyung mulai bercerita kepada Seo-jun tentang temannya yang terjebak dalam cinta segitiga. Ia juga menambahkan bahwa temannya berada dalam situasi sulit, karena tidak ingin kehilangan sahabat maupun kekasihnya. Mendengar kisah itu, Seo-jun menyadari bahwa Ju-kyung sedang berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi ia memilih untuk berpura-pura dan menyarankan agar Ju-kyung lebih memilih sahabat daripada kekasih. Setelah itu, mereka berjalan menuju toko komik yang kebetulan searah dengan rumah Ju-kyung. Di sana, mereka bertemu dengan ibu Ju-kyung yang langsung mengundang Seo-jun untuk makan bersama. Seo-jun dengan senang hati menerima tawaran itu. Namun, saat tiba di rumah, mereka dikejutkan dengan kehadiran Suho yang sedang sibuk menguleni adonan pangsit. Sementara itu, Ju-yong yang diam-diam memperhatikan dari kejauhan merasa cemburu dan kesal karena ia mengira Seo-jun adalah pacar Go-eun. Tak lama kemudian, mereka terlibat dalam persaingan membuat pangsit, di mana yang berhasil membuat pangsit terbaik akan mendapatkan pujian dari Ju-kyung. Mendengar tantangan tersebut, Suho dan Seo-jun bersemangat dan siap memulai pertandingan. Keduanya tampak serius dan terampil dalam membuat pangsit, hingga membuat Ju-kyung dan keluarganya terpukau dengan keahlian yang mereka tunjukkan. Setelah pertandingan selesai, Suho mendatangi Ju-kyung di kamarnya dan secara tak sengaja melihat foto masa kecil Ju-kyung saat berusia 10 tahun. Hal itu membuat Suho teringat masa lalu ketika seorang gadis yang ternyata adalah Ju-kyung sering menghiburnya di saat sedih. Namun, Suho tidak mengatakan apapun tentang hal itu dan malah meminta Ju-kyung memberinya salah satu foto masa kecilnya. Ju-kyung yang merasa malu mencoba merebut foto itu, namun situasi tersebut malah membuat mereka terjatuh dan saling bertatapan. Keesokan harinya, foto pemotretan majalah Seo-jun dan Ju-kyung dirilis oleh manajemen Seo-jun, yang membuat heboh teman-teman sekolah mereka. Banyak yang mengira mereka berpacaran karena foto tersebut terlihat mesra. Suho yang melihat foto itu merasa kecewa karena Ju-kyung tidak pernah memberitahunya. Di atap sekolah, Suho memperingatkan Ju-kyung untuk menjaga jarak dari Seo-jun, karena pria dan wanita yang berteman bisa jatuh cinta. Namun, Ju-kyung justru mempertanyakan hubungannya dengan Soo-jin, karena mereka sudah berteman sejak kecil. Malam harinya, Soo-jin mendatangi rumah Suho untuk menyatakan perasaannya dan memberikan hadiah. Saat Suho pergi mengambil minuman, ia tidak menyadari panggilan telepon dari Ju-kyung. Soo-jin, yang melihat panggilan tersebut, dengan sengaja mengangkatnya untuk membuat Ju-kyung cemburu dan menjauh dari Suho. Ju-kyung yang mendengar Soo-jin menjawab panggilan itu, terkejut dan segera menutup telepon. Setelah Suho kembali, ia menolak hadiah dari Soo-jin dan memintanya pulang karena tidak ingin ada kesalahpahaman. Keesokan harinya,
Suho melihat Ju Kyung dan Seo Jun yang semakin akrab di tempat kerja. Ia kemudian meminta waktu untuk berbicara dengan Ju Kyung secara pribadi di luar kafe. Suho menyatakan keinginannya untuk mengungkapkan hubungan mereka kepada teman-teman. Namun Ju Kyung menolak karena merasa hal itu terlalu tiba-tiba. Percakapan mereka semakin tegang akibat kesalahpahaman yang memperburuk hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, Move Entertainment merilis album baru dengan lagu ciptaan Sion, yang membuat Suho kecewa dan marah, begitu pula dengan Seo Jun. Hee Kyung segera menemui ayah Suho di kantornya dan memperingatkannya bahwa perusahaan telah memanfaatkan karya mendiang artis muda. Tanpa diketahui, Suho mendengar percakapan tersebut dan pergi dengan perasaan kecewa. Saat keluar dari gedung, Seo Jun secara tidak sengaja bertemu Suho. Mereka terlibat kecelakaan ketika berusaha menghindar dari satu sama lain, dan keduanya segera dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, nyawa mereka selamat meskipun harus menjalani perawatan intensif. Di tempat lain, Ju Kyung mendengar kabar kecelakaan itu dan segera bergegas ke rumah sakit. Setibanya di sana, ia menangis melihat orang-orang yang disayanginya harus mengalami kecelakaan. Namun, Suho muncul di kamar dengan kursi roda, dan Ju Kyung menyadari bahwa orang yang ditangisinya adalah Seo Jun. Merasa malu karena tidak memakai riasan, Ju Kyung menutupi wajahnya agar tidak dikenali oleh Seo Jun. Suho lalu berpura-pura bahwa Ju Kyung adalah sepupunya yang datang menjenguk. Saat berbicara berdua, Ju Kyung meminta maaf pada Suho dan berjanji tidak akan menyakiti perasaannya lagi. Di tempat lain, Sujin mengunjungi rumah sakit dan membawa barang-barang pribadi milik Suho. Dia juga berterima kasih kepada Seo Jun karena telah berusaha menyelamatkan Suho. Di sisi lain, Ju Kyung terlihat kembali datang ke rumah sakit untuk menjumpai Suho. Namun, saat ia akan masuk ke dalam ruangan, ia tak sengaja melihat Suho sedang membantu Seo Jun mengganti pakaian dalam karena tangan Seo Jun yang masih sakit membuatnya tak bisa melakukannya sendiri. Setelah kejadian itu, Suho dan Ju Kyung mulai mengobrol, dan hal itu membuat Seo Jun merasa cemburu hingga memutuskan untuk meninggalkan mereka. Di tengah percakapan mereka yang semakin hangat, tiba-tiba rambut Ju Kyung tersangkut di kancing baju Suho, membuat mereka panik. Kepanikan tersebut semakin bertambah saat mereka mendengar suara teman-teman sekolah yang datang untuk menjenguk Seo Jun dan Suho. Tak ingin menimbulkan kesalahpahaman, Suho segera menyembunyikan Ju Kyung di bawah selimut dan meminta teman-temannya untuk tidak mendekat dengan alasan ia sedang tidak sehat. Ketika Seo Jun kembali, ia menyadari situasi tersebut dan segera meminta semua orang untuk pergi karena mereka akan beristirahat. Setelah semuanya pergi, Ju Kyung langsung buru-buru pergi karena merasa malu. Saat jam istirahat, Himin terlihat diam-diam memotret Ju Kyung yang sedang bersama teman-temannya, tetapi aksinya ketahuan oleh Ju Kyung, yang membuat Himin terlihat ketakutan. Ternyata, Himin dan Ju Kyung pernah bersekolah di tempat yang sama. Tak lama setelah itu, Ju Kyung berniat menjenguk Suho di rumah sakit, tetapi sebelum masuk, dia sempat mendengar Suho yang sedang berdebat dengan ayahnya tentang kematian Sion, sahabat Suho. Masalah tersebut ternyata berhubungan dengan skandal perselingkuhan ayah Suho dengan seorang artis muda. Suho mengungkapkan bahwa pada hari kematian ibunya, ia menyaksikan ayahnya berselingkuh, dan itu membuatnya merasa bersalah atas kematian Seon serta menderita sejak saat itu. Setelah meluapkan emosinya, Suho mengalami serangan panik dan kehilangan kesadaran. Beberapa waktu kemudian, Seo Jun menemui ayah Suho dan mengungkapkan bahwa nama Leo sebenarnya adalah Suho, bukan dirinya. Suho dan Seon sering menciptakan lagu bersama, dan Suho sengaja menyembunyikan hal tersebut karena merasa bersalah atas tindakan ayahnya. Mendengar pengakuan itu, ayah Suho merasa sangat bersalah dan tidak mampu berkata-kata. Seo Jun kemudian menemui Suho untuk meminta maaf,
mengakui bahwa selama ini ia telah salah menyalahkan Suho atas kematian Seon, yang membuat mereka memutuskan untuk memutuskan persahabatan. Keesokan harinya, berita besar tersebar bahwa ayah Suho mengundurkan diri dari perusahaannya dan menarik lagu ciptaan Seon dari pasaran. Di sisi lain, Sujin yang melihat berita itu segera meninggalkan tempat lesnya dan pergi ke rumah sakit untuk menemui Suho. Pada saat yang bersamaan, Jukyung juga datang menemui Suho setelah mendengar berita pengunduran diri ayahnya. Kini hubungan Suho dan Jukyung tampak membaik. Di sisi lain, teman-teman Jukyung merasa lega karena Suho dan Seojun sudah kembali akur seperti dulu. Suah kemudian memberitahu Jukyung bahwa ia telah mengunggah foto Jukyung ke dalam kontes kecantikan antar sekolah, merasa bahwa Jukyung adalah gadis tercantik di sekolah mereka. Suah kemudian meminta teman-temannya untuk memberikan suara sebanyak mungkin agar Jukyung bisa memenangkan kontes tersebut. Namun, Jukyung saat itu terlihat khawatir karena pesaingnya adalah Park Semi, gadis yang dulu sering merundungnya. Saat istirahat, Sujin menemui Suho dan mengajaknya pergi ke suatu tempat karena ia ingin memberikan sesuatu. Tetapi ajakan itu langsung ditolak oleh Suho. Ia berkata bahwa saat ini ia berencana menemui Jukyung. Di sisi lain, Sujin masih bergaul dengan geng Semi dan tampaknya mereka sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Jukyung terpilih sebagai siswi tercantik di sekolah dan diminta untuk melakukan sesi pemotretan agar fotonya bisa menjadi ikon sekolah. Semua teman-temannya merasa bangga dan memberikan semangat dengan antusias. Keesokan harinya, Jukyung sangat bahagia melihat fotonya dipajang di gerbang sekolah dan sekarang ia dikenal sebagai ikon sekolah. Namun, saat memasuki koridor, Jukyung mulai merasa ada yang aneh karena sikap teman-temannya berubah. Bahkan, Jukyung sempat mendengar mereka diam-diam mencibir dan menghina dirinya. Di dalam kelas, Sua menghampiri Jukyung dan memperlihatkan video saat Jukyung dibully, di mana wajahnya terlihat tanpa makeup. Sua merasa dikhianati dan tidak menyangka bahwa selama ini Jukyung menipunya. Jukyung hanya bisa terdiam, merasa bahwa segalanya sudah berakhir karena rahasianya telah terbongkar. Ketika ia berlari sambil menangis, Jukyung tidak sengaja menabrak seseorang dan terjatuh. Suho yang melihat kejadian itu berniat membantunya, tetapi Jukyung menepis tangan Suho dan segera pergi. Saat itu, Jukyung dihadang oleh geng Semi yang menariknya ke dalam toilet. Mereka memperlihatkan video perundungan Jukyung di masa lalu sambil mengejek dan mempertanyakan bagaimana mungkin ia bisa memikat Suho dengan penampilannya seperti itu. Mereka bahkan berniat mempermalukan Jukyung lagi dengan menghapus riasannya di depan banyak orang. Namun, tindakan itu dihentikan oleh Suho, dan Jukyung segera pergi. Di luar, Jukyung bertemu dengan Seojun, yang bertanya apa yang telah terjadi hingga membuatnya menangis. Namun Jukyung memilih untuk tidak menjawab dan pergi. Tak lama kemudian, Semi mendekati Seojun dan mengungkapkan siapa sebenarnya Jukyung sambil memperlihatkan video perundungan tersebut. Seojun terkejut melihat video itu dan baru menyadari bahwa selama ini Jukyung menjadi korban perundungan. Di tempat lain, Juyong yang mendengar kakaknya dijadikan bahan gosip langsung menghadapi siswa-siswa yang menertawakan video tersebut. Goon, yang menyaksikan kejadian itu, terkesan dengan tindakan Juyong, meskipun ia berharap Juyong lebih tenang dan tidak menggunakan kekerasan. Setelah mengetahui bahwa Jukyung telah lama menjadi korban perundungan geng Semi, Seojun segera menuduh Semi sebagai orang yang menyebarkan video tersebut. Semi membantah dan menjelaskan bahwa ia hanya mengirim video itu kepada seorang siswi, yang ternyata adalah Sujin. Setelah mengetahui kebenarannya, Seojun menemui Sujin untuk berbicara. Ia merasa sulit menerima kenyataan bahwa Sujin tega melakukan hal kejam itu terhadap Jukyung. Seojun memerintahkan Sujin untuk segera menghapus video tersebut dan memperingatkannya bahwa jika Suho mengetahui hal ini, Suho akan membencinya. Tindakan itu hanya akan merugikan Sujin sendiri. Sementara itu, Suho terus mencari Jukyung,
tetapi belum berhasil menemukannya. Jukyung terlihat masih berada di dalam bus hingga akhirnya ia turun di pemberhentian terakhir. Meskipun Suho belum menemukannya, ia memutuskan menunggu di depan rumah Jukyung. Namun, saat tiba di rumah, Jukyung masuk tanpa menemui Suho. Ibunya menyambutnya dengan marah setelah mengetahui Jukyung mengikuti kursus rias dan merencanakan masa depannya sebagai penata rias. Ibunya tidak ingin Jukyung mengikuti jejaknya. Sambil menangis, Jukyung berkata bahwa selama ini tidak ada yang mendukungnya, seolah-olah ia tidak berhak bahagia atas pilihannya dalam hidup. Setelah itu, Jukyung masuk ke kamar dan mengunci diri. Hari-hari pun berlalu. Di sekolah, guru wali kelas Junu merasa kecewa melihat murid-murid yang tertawa di atas penderitaan orang lain tanpa peduli perasaan Jukyung. Seojun berhasil menemukan admin forum sekolah, yang ternyata adik kelasnya sendiri, dan meminta siswi tersebut untuk segera menghapus video Jukyung. Mereka juga menyadari bahwa Goun adalah adik Seojun, yang membuat mereka takut. Di malam harinya, Jukyung menemui Sujin untuk memastikan apakah Sujin yang menyebarkan video aibnya. Sujin dengan jujur mengakui bahwa dialah yang melakukannya karena merasa Jukyung merebut Suho darinya. Mendengar pengakuan itu, Jukyung sangat sedih dan tidak menyangka Sujin, yang selama ini dianggap sebagai teman, tega melakukan hal tersebut. Ketika Jukyung pulang, ia disambut oleh ibunya yang menangis setelah melihat video perundungan Jukyung yang diperlihatkan oleh Juyong. Ibunya merasa sangat sulit membayangkan hari-hari Jukyung di sekolah, dan bertanya mengapa Jukyung memilih memendam semua itu sendiri tanpa bercerita. Di hari lain, Suho secara tidak sengaja bertemu dengan Jukyung di toko komik, dan langsung menanyakan mengapa akhir-akhir ini Jukyung selalu menghindarinya. Jukyung menjawab bahwa ia merasa bersalah karena berpacaran dengan Suho, mengingat ia tahu situasi itu akan menyebabkan Suho diejek oleh teman-teman mereka. Suho mencoba menenangkan Jukyung, mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain, karena bagaimanapun Jukyung adalah gadis yang ia cintai. Saat mereka berada di taman, Suho meminta Jukyung untuk menghadapi semua masalah yang ada dan memastikan bahwa Jukyung tidak perlu takut karena mulai sekarang, Suho akan selalu berada di sisinya. Sesampainya di rumah, Suho berencana menemui ayahnya karena sebentar lagi ayahnya akan pergi ke luar negeri untuk waktu yang cukup lama. Sayangnya, Suho terlambat, karena ayahnya sudah berada di bandara dan siap untuk pergi. Menyadari keberangkatan ayahnya tak bisa dicegah, Suho mengajak ayahnya untuk makan bersama setelah ia kembali nanti. Keesokan harinya, Jukyung kembali ke sekolah dengan penuh keberanian, kali ini tanpa riasan. Saat masuk ke kelas, dia tersenyum kepada Sua, tetapi Sua masih terlihat kesal dan langsung pergi begitu saja dari hadapannya. Di toilet, Jukyung tidak sengaja mendengar geng perundung bergosip tentang dirinya dan Suho. Dengan penuh keberanian, Jukyung menghampiri mereka dan tegas mengatakan bahwa dia berpacaran dengan Suho karena Suho menerimanya apa adanya, tanpa memandang fisiknya. Dari belakang, Suho melihat kejadian itu dengan bangga, senang melihat Jukyung yang sudah berani kembali ke sekolah. Di hadapan semua orang, Suho kemudian memberi Jukyung kecupan. Singkat cerita, Jukyung mulai mengikuti kursus makeup, dan hari-harinya menjadi semakin sibuk. Keesokan harinya di sekolah, seluruh murid menatap Sujin setelah terungkap bahwa dialah yang mengunggah video Jukyung ke grup sekolah. Semua murid menganggap tindakan Sujin sangat keterlaluan karena telah mengkhianati persahabatannya dengan Jukyung. Sujin yang mendengar bisikan-bisikan tersebut merasa malu dan pergi meninggalkan teman-temannya. Melihat itu, Jukyung berlari mengejar Sujin dan bertanya apakah Sujin tidak menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Jukyung juga mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak ingin kehilangan Sujin sebagai sahabat dan berharap mereka bisa melupakan kejadian itu.
Setelah mengikuti ujian, Jukyung diberi izin oleh Suho untuk menemui Seojun, yang akhirnya mengakui bahwa dia menyukai seorang gadis yang sudah memiliki kekasih. Namun Jukyung belum menyadari bahwa gadis tersebut adalah dirinya. Singkat cerita, Jukyung dan Suho pergi berlibur ke pantai, tetapi Suho meninggalkan ponselnya sehingga Seojun kesulitan menghubunginya. Setelah berhasil menemui mereka, Seojun memberitahu Suho bahwa ayahnya mengalami pecah pembuluh darah dan harus segera dioperasi. Suho berpamitan kepada Jukyung karena harus merawat ayahnya sampai kondisinya stabil. Jukyung sempat memeluk Suho dan memintanya untuk tidak khawatir karena yang terpenting sekarang adalah kesembuhan ayahnya. Suho segera melihat kondisi ayahnya yang sedang mendapatkan perawatan intensif. Ia mendekati ayahnya dan memberitahu bahwa dia telah tiba untuk menjenguk. Ayah Suho meminta maaf kepada Suho karena telah membuatnya menderita selama ini. Beberapa minggu kemudian, kondisi ayah Suho mulai membaik, dan Suho dengan penuh kasih menemani serta menyuapi ayahnya. Suho dan Jukyung tetap menjalin hubungan meskipun hanya melalui telepon. Ketika mendengar bahwa ayahnya akan segera pulang, Suho memberitahu Jukyung bahwa ia akan kembali ke Korea setelah ayahnya keluar dari rumah sakit. Mendengar kabar tersebut, Jukyung sangat senang dan mengatakan bahwa ia akan menantikan kepulangan Suho. Namun, tak lama kemudian, kondisi ayah Suho kembali memburuk, memaksa Suho membatalkan rencananya untuk pulang. Di saat yang sama, Jukyung menunggu Suho sendirian di bandara, tanpa mengetahui bahwa Suho tak akan datang karena ia tak sempat memberitahu. Akhirnya, Jukyung kembali ke kelas. Sementara Suho semakin jarang menghubunginya karena mereka berdua sibuk dengan urusan masing-masing. Suatu hari, Suho akhirnya menelepon Jukyung setelah sekian lama. Namun, dengan berat hati, Suho meminta Jukyung untuk mengakhiri hubungan mereka. Suho merasa tidak ingin membuat Jukyung terus menunggu karena kondisi ayahnya yang tidak stabil, dan ia tidak tahu kapan bisa kembali. Jukyung menolak putus dan mengatakan bahwa ia bersedia menunggu. Namun, Suho tetap memohon agar Jukyung mengerti, karena ia merasa bersalah membuat Jukyung menunggu sementara dirinya tidak bisa berada di sampingnya. Dengan hati yang berat, Jukyung meminta Suho untuk tidak mengulangi permintaan itu dan berjanji akan menunggu kepulangannya, berapa lama pun itu. Suatu hari, Jukyung mampir ke toko komik langganannya yang sedang direnovasi sepulang sekolah. Di sana, ia menemukan tulisan Suho di bawah tulisannya sendiri, dan Jukyung menyadari bahwa Suho adalah teman masa kecilnya yang sering ia temui di toko komik. Setahun pun berlalu, Jukyung dan teman-temannya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Jukyung juga mulai bekerja sebagai asisten artis bernama Chen, yang ternyata sangat menyukai Seojun. Chen sering meminta Jukyung membujuk Seojun agar mau berkencan dengannya, mengingat keduanya adalah sesama artis. Suatu malam, Jukyung kembali bertemu dengan teman-teman SMA-nya untuk makan bersama. Sejak kepergian Suho, Seojun selalu menjaga Jukyung. Ketika Jukyung mabuk berat, Seojun dengan sabar mengantarnya pulang, meskipun sepanjang jalan Jukyung terus membuat keributan dan melakukan hal-hal aneh yang memaksa Seojun bertanggung jawab atas tindakannya. Keesokan harinya, Seojun masih berada di rumah Jukyung karena ibunya memintanya untuk menginap. Setelah sarapan, Seojun berpamitan dan memberitahu Jukyung bahwa ia akan menyatakan perasaannya dengan cara yang benar. Suatu hari, Jukyung dan Seojun pergi makan bersama di restoran. Di momen itu, Seojun mengungkapkan perasaannya bahwa selama ini ia sangat menyukai Jukyung, tetapi ketika ia mengetahui bahwa Jukyung memiliki perasaan pada Suho, ia memilih untuk tidak menyatakannya.
Saat Jukyung hendak memberikan jawabannya, Seojun meminta agar ia tidak menjawab saat itu juga dan memohon kesempatan untuk berkencan sebanyak 3 kali sebelum Jukyung memberikan keputusan. Sementara Jukyung mencoba menenangkan diri di sebuah tempat yang tinggi. Sekembalinya dari sana, ia secara tidak sengaja melihat seorang pria yang tampak sangat mirip dengan Suho. Di tengah malam yang dingin, Jukyung mulai merenung, bertanya-tanya apakah ini saat yang tepat untuk menghapus semua kenangan tentang Suho, mengingat mereka tak lagi berhubungan setelah sekian lama. Tak lama setelah itu, Suho kembali muncul di hadapan Jukyung. Kehadiran Suho membuat Jukyung merasa dilema, karena sebelumnya ia sempat memutuskan untuk melupakan Suho. Merasa bahwa hubungan mereka sudah berakhir, Jukyung pun berlari meninggalkan Suho. Namun di tengah perjalanan, Jukyung tiba-tiba mengalami kram perut, dan Suho segera membawanya ke rumah sakit. Setelah sadar, Jukyung meminta Suho untuk pergi dan mengatakan bahwa ia tidak pernah merindukannya lagi. Saat Suho mengurus administrasi, Jukyung kabur dari rumah sakit dan pulang ke rumahnya. Seojun datang menemui Suho setelah mendengar kabar bahwa Suho telah kembali. Saat mereka berbincang, Suho mengungkapkan bahwa ia sempat bertemu dengan Jukyung. Mendengar hal itu, Seojun merasa bahwa meskipun Jukyung sering mengaku ingin melupakan Suho, perasaannya terhadap Suho belum sepenuhnya hilang. Keesokan harinya, Jukyung terus dikejutkan oleh kehadiran Suho yang mendatanginya di berbagai tempat. Namun, setiap ada kesempatan, Jukyung selalu berusaha menghindar dari Suho dan pada akhirnya ia pun memilih untuk pergi bersama Seojun. Mereka menghabiskan waktu bersama, termasuk bermain ice skating. Sepulang dari sana, Seojun mengantar Jukyung pulang. Saat mereka tiba di depan rumah, Seojun memeluk Jukyung dengan erat dan menyatakan perasaannya bahwa ia sangat mencintainya. Di saat yang bersamaan, Suho kebetulan melihat mereka. Namun ia memilih untuk tidak menemui mereka dan memutuskan untuk pergi, merasa bahwa Jukyung kini telah mulai menyukai Seojun. Saat Seojun hendak pergi, Suho tiba-tiba muncul dan menghampirinya untuk berbicara. Suho bertanya apakah Seojun masih berharap pada cinta Jukyung dan apakah Seojun baru saja menyatakan perasaannya pada Jukyung. Mendengar pertanyaan itu, Seojun dengan yakin menjawab bahwa saat ini ia dan Jukyung sudah resmi berpacaran. Seojun memberitahu bahwa Suho akan segera kembali ke Amerika malam itu. Seojun menyarankan agar mereka bisa berkencan lain waktu dan ia akan menghubungi Jukyung setelah urusannya selesai. Mendengar kabar tersebut, Jukyung pergi ke rumah Suho dengan cemas dan menahan air mata, takut Suho akan meninggalkannya lagi. Namun, saat tiba, ia mendapati Suho masih di rumah. Suho meyakinkan Jukyung bahwa ia tidak akan pergi kemanapun lagi. Saat itulah Jukyung menyadari bahwa Seojun hanya berbohong untuk mengetahui apakah Jukyung masih memiliki perasaan terhadap Suho. Pada akhirnya, Jukyung membuka kembali hatinya karena menyadari bahwa ia masih mencintai Suho. Di sisi lain, Seojun merasa sedih, menyadari bahwa cintanya selama ini hanya bertepuk sebelah tangan. Meskipun begitu, ia mencoba menerima kenyataan bahwa Jukyung hanya mencintai Suho. Seojun akhirnya berdamai dengan kenyataan tersebut dan memutuskan untuk fokus mengejar karirnya sebagai musisi terkenal agar bisa segera melupakan Jukyung. Sementara itu, Jukyung kembali bekerja sebagai asisten Rias Chen. Namun, kali ini Jukyung merasa tidak tahan karena Chen selalu bersikap semena-mena dan tidak menghargai kerja kerasnya. Setelah meluapkan emosinya, Jukyung mengalami masalah dengan penjaga Chen yang berusaha menyalahkannya. Ketika penjaga itu mendorong Jukyung, tiba-tiba Sujin muncul dan menendang pria tersebut hingga terlempar. Jukyung terkejut bertemu kembali dengan sahabat lamanya setelah sekian lama. Mereka duduk di sebuah kafe,
Dan Sujin menceritakan bahwa ia telah melakukan pekerjaan sukarela sebagai bentuk permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukannya di masa lalu. Mendengar itu, Jukyung merasa lega dan memaafkan Sujin, menyadari bahwa masa lalu sudah berlalu. Tak terasa, hari pernikahan Haekyung dan Junwoo tiba. Acara tersebut dihadiri oleh banyak teman dan rekan kerja Junwoo. Jukyung, yang telah berdamai dengan Sujin, juga mengundangnya ke acara tersebut. Pernikahan itu menjadi momen kebahagiaan bagi semua yang hadir, seolah menjadi reuni sekolah yang tak terduga. Jukyung merasa bangga karena diberi kesempatan untuk merias kakaknya pada hari yang sangat istimewa. Namun, sebelum naik ke pelaminan, sebuah kejadian lucu terjadi. Haekyung tersangkut di meja saat hendak mengambil cincin pernikahan yang terjatuh. Ketika prosesi dimulai, Haekyung dan Junwoo berjalan menuju altar, tetapi Haekyung masih tersangkut oleh potongan besi di lehernya. Setelah itu, mereka saling mengucapkan janji suci untuk selalu bersama. Di antara para tamu, Suho dan Jukyung duduk bersama, merasakan kebahagiaan yang sama dengan semua orang. Di tempat lain, Seojun sedang bersiap untuk konser perdananya. Jukyung datang ke lokasi untuk merias salah satu anggota band Seojun. Seojun terkejut melihat kehadiran Jukyung, dan saat Jukyung mulai meriasnya, Seojun merasa gugup, mengingat kembali masa lalu ketika ia pernah menyukainya. Menyadari kegugupan tersebut, Seojun meminta Jukyung untuk tetap bersikap profesional, mengingat kini ia adalah seorang artis. Seojun telah berhasil melanjutkan hidupnya dan kini menjadi seorang artis yang banyak digemari. Pada acara tersebut, Suho juga hadir dan duduk bersama Jukyung, menikmati penampilan Seojun yang membawakan lagu ciptaan sahabat mereka yang telah tiada. Setelah acara selesai, Suho dan Jukyung kembali mengunjungi toko komik langganan mereka. Saat mereka hendak berciuman, tiba-tiba pemilik toko muncul dan mengejutkan mereka, membuat Suho terbentur lemari. Setelah kejadian tersebut, mereka kembali melanjutkan momen romantis itu, dan akhirnya cerita pun berakhir dengan indah.